Lihat mobil. Gak apa-apa kan? Abang Daliang, kue ini namanya apa? Ini namanya pesta api. Yo. Pasti makanan favoritmu ya. Coba deh. Enak gak? Oh iya, hari ini ada yang beli lukisanmu lagi. 2.000 ambil aja. Banyak banget, makasih ya. Ini bukan kompasmu kan ini, punya siapa foto ini siapa? Orang lain yang kehilangan. Ya harus cepat-cepat dikembalikan dong. Kayaknya ini pasti penting banget buat dia. Lalu gimana caranya kamu mau balikin? Lagian aku setiap hari kesini buat melukis. Anggap aja nunggu dia. Setahun kemudian si empunya balik. Lihat kamu masih di situ melukis nungguin dia. Cuma buat kembaliin ini. Pasti dia bakal nangis terharu. Lin Songfan. Aku ulangi sekali lagi. Kita ini, majalah hiburan bukan berita. Kamu nulis judul. Harus ada sedikit jiwa gosip. Jangan nulis kering kerontang. Harus bisa menarik perhatian orang. Harus bikin orang penasaran, ngerti gak? Agak kurang ngerti gosip itu apa sih? Gosip itu harus di blow up. Apa itu blow up itu? Biar aku kasih contoh misalnya. Sepasang artis hari pertama nikah. Hari kedua suaminya selingkuh. Hari ketiga pasangan ini pamer mesra, hari keempat cerai. Hari kelima suaminya putus sama selingkuhannya, gitu aja. Kalau mau jadi wartawan yang baik, harus jadi penulis skenario yang baik juga. Harus pakai kecerdasan emosimu. Astaga. Ngerti gak? Dengar ya, kalau mau bertahan di majalah kita, kamu harus paham konsep ini.
Redaksi menyuratku kisah niada dalam hijab jar lebih menarik daripada gosip yang kita karang. Gak perlu demi gosip. Tapi gosip juga kita ini apa? Kita ini majalah. Yang butuh penjualan. Bukan menurutmu menurutku. Yang kita inginkan adalah penjualan. Saya mengerti. Daliang cepat masuk. Yoyo mana? Di dalam sedang melukis ada apa? Ini uang sewa, silakan ambil dulu. Kenapa buru-buru? Kamu masih butuh modal untuk toko kue di bawah. Kenapa buru-buru kasih ke saya? Saya Liu Daliang berbisnis, kamu tidak percaya ya? Baiklah saya terima. Kalau ada apa-apa bilang ke tante. Oke. Ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tante Yoyo ikut lomba melukis. Dapat medali emas. Medali emas. Tante Yoyo diam-diam ikut. Dia hanya bilang ke Sia Oleh saja mungkin. Ingin kasih kejutan untuk tante. Anak ini Yoyo. Peluk. Kamu paling cantik, dia yang buat kamu duduk sini. Baiklah, saya cuma mau bilang dua kata oke. Hari ini saya lihat kamu begitu sukses, saya sangat senang. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Selain senang ya senang tante. Masih banyak kabar gembira katanya di surat. Suruh Yoyo ikut upacara penghargaannya. Saat upacara penghargaan kamu ingin mama datang. Bukan saya tidak mau kamu pergi. Tapi saya sendiri pun tidak akan pergi. Kenapa Yoyo? Saya ikut bukan untuk menang. Tapi ingin tahu. Level sebenarnya saya. Besok saya tetap akan melukis. Seperti biasa tidak ada yang berubah. Saya sama senangnya dengan kalian. Lukisan saya bisa. Mendapat pengakuan semua orang, saya juga sangat senang. Tapi hal ini sudah selesai. Daliang lele. Saya rasa ini urusan Yoyo sendiri. Kami juga menghargai pilihannya. Yoyo, apapun keputusanmu. Mama selalu mendukungmu. Yoyo, kenapa kamu tidak mau ambil hadiahnya? Aku nggak mau orang lain nganggap aku sebagai orang cacat. Aku bakal gebukin dia. Aku pengen semua orang fokus pada lukisanku. Nona Shen, kamu lupa soal kontraknya ya? Menurut kontrak 3 besar dalam kompetisi, otomatis jadi pelukis kontrak dan harus jamin 3 lukisan per tahun. Sebenarnya aku nggak ada maksud jahat, maksudku apa ya? Kamu udah ikut kompetisi ya harus penuhi kontrak dong. Kamu serius? Aku tahu kamu marah. Tapi kamu nggak tahu karya yang didapat kali ini. Semua akan dijual untuk amal hasilnya. Akan disumbangkan ke yayasan anak-anak cacat. Aku setuju ikut. Tapi jangan sebut aku tuli dan bisu. Aku nggak mau orang berpikir aku menang karena keistimewaanku. Gimana dengan ucapan pemenangnya? Setuju deh. Mereka ngomong apa sama kamu nggak bikin susah kan? Kita ngobrolnya asik banget. Alasannya simpel. Karena semua karya pemenang kali ini akan disumbangkan ke anak-anak cacat. Bagus banget, ini hal yang bagus. Lilan. Kepala redaksi, ada apa? Aku mau ngasih tahu sesuatu 2 hari lagi. Upacara penghargaan kompetisi karya seni pertama di Hangzhou bakal diadakan.
Pemenang medali emasnya adalah seorang tuli dan bisu. Pasti ada cerita menarik di sini. Jadi kalian berdua siap-siap aja. Pergi ke rumah pemenang untuk wawancara. Dokumentasinya udah siap belum? Udah lihat semuanya di sini. Gadis itu namanya Shen apa ya? Iya apa? Di mana? Oke, Ada apa sih? Ada apa sih? wawancaranya kamu aja yang pergi. Aku pergi sendiri mau tanya apa? Nggak perlu tanya apa-apa, bilang aja kamu wartawan. Sekarang ini orang tua begitu anaknya terkenal. Mereka mau ngomong lebih banyak dari yang kamu tanya, kamu catat aja banyak-banyak. Ambil lebih banyak. Itu benar, rekam videonya dengan baik. Benar, tadi aku melihat sebuah papan di jalan. Ada gambar kalung kompas sepertinya milikmu. Di tepi danau. Nanti kita bicarakan lagi. Wang Zong, halo. Maaf merepotkan Anda. Orang yang kalian cari, Sang Fugui, dia sudah sampai. Sebentar lagi aku akan mengantar kalian menemuinya. Wang Zong, ayo kita temui dia. Ayo jalan. Baik, aku akan mengantarmu. Master Sang. Laos Hang, para wartawan sudah datang. Nanti kalau ditanya apa jawab saja. Jangan mempermalukan perusahaan kita. Pemimpin tenang, aku akan bekerja sama dengan baik. Aku akan bicara dulu dengan Master Sang. Kamu berani mencari pemimpin kami. Kalau tidak mencari pemimpinmu, kamu akan muncul? Aku beritahu kamu, kalau kamu membuatku kehilangan pekerjaan, aku tidak akan memaafkanmu sampai mati. Kamu tidak akan mati cepat, bilang. Jangan menghalangi aku cari uang. Bagaimana ayahku meninggal? Aku sudah bilang berapa kali, aku hanya seorang supir kecil. Ayo si orang workaholic, waktu bersama lebih lama daripada bersamaku. Benar kan? Kecuali tidak ada yang bisa membantuku. Aku di dekat sini. Segera sampai. Paman Sang, kalau masih mencari pemimpin kami, aku akan mengundurkan diri. Aku akan menyetir mobil gelap, minggir. Apa yang kamu khawatirkan? Terima kasih. Maaf, aku tahu aku menginjaknya sampai kotor. Kalau ada kesempatan, aku akan mengganti berapapun yang kamu minta. Ini sangat penting bagiku, tanpanya aku tidak bisa tidur. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu masih ingat tidak ada masalah kecil? Selama ini, kamu selalu menungguku di sini. Maaf mengganggumu.
Benar-benar terima kasih. Selamat tinggal. Shige, aku sudah menunggumu. Bagaimana wawancaranya? Sangat bagus seperti yang kamu bilang. Mulut ibunya tidak berhenti bicara, tidak bisa dihentikan. Sambil menangis dari kecil sampai besar. Kamu tidak tahu betapa sulitnya dia. Akhirnya bertemu dengan orangnya. Dia tidak di rumah. Mengenai isi laporan, sebaiknya kamu konfirmasi lagi dengan keluarga yang bersangkutan. Apakah itu cocok? Jangan melakukan hal-hal tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, lalu menerbitkannya begitu saja. Tenang saja, aku sudah berdiskusi dengan ibunya. Hal ini untuk sementara jangan beritahu dia dulu. Ibunya sangat senang karena putrinya memenangkan penghargaan. Katanya ingin memberikan kejutan langsung padanya. Kejutan. Begini kamu susun ulang seluruh materi. Buatlah sebuah video dan tambahkan musik yang menyentuh. Sebelum acara penghargaan selesai. Jadikan sebagai momen puncak dalam konferensi pers. Kakak senior kamu sangat berbakat, aku mengerti. Pergilah. Lin Songfan, dengarkan aku. Ide puncak yang kamu sarankan benar-benar luar biasa. Pemimpin redaksi MA, aku tetap merasa ini kurang sesuai. Lau Su, apa sekarang sudah waktunya? Kamu masih bicara seperti ini padaku? Aku sudah berjanji pada gadis itu untuk tidak membahas bahwa dia tunawicara, tapi kamu malah mengungkitnya. Bahkan membuatnya terlihat berlebihan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padanya? Duduk, jangan terburu-buru, dengarkan aku. Di tempat acara penghargaan ini, pertama-tama, tidak ada selebriti. Kedua, tidak ada susunan pemain, jika tidak ada highlight. Setelah satu malam berlalu besok, tidak akan ada yang ingat peristiwa ini. Betul kan? Apa masalahnya dengan tunawicara? Kita bukan merendahkan dia, kita sedang mempromosikannya. Benar kan? Kamu tidak bisa menjelaskannya padanya, biar aku yang jelaskan, duduklah. Lilan, dengarkan aku. Begitu Shenyo Uyou bersiap turun panggung, video ini langsung dirilis. Sulit membayangkan bagaimana Shenyo Uyou jika dia melihat video ini. Reaksinya akan seperti apa? Jika dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia tunawicara. Lin Songfan, kenapa kamu berpura-pura elegan? Bukankah ide ini berasal darimu? Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kalian semua tahu dia tidak ingin orang lain tahu, kenapa masih melakukannya? Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk mengundang pemenang emas, Shenyo Uyou. Lagi-lagi dia. Seperti yang dikatakan Ketua Sunona Shenyo Uyou kita, akan menggunakan cara yang unik untuk mengekspresikan perasaannya saat menerima penghargaan ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kak, kalian kenal? Terima kasih Nona Shen. Lalu Nona Youyo telah menggunakan caranya sendiri untuk mengekspresikan perasaannya saat ini. Lukisan ini sangat indah dan saya yakin juga bisa menafsirkan makna unik dari lukisan ini. Mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Nona Shenyo Uyou, bisakah Anda menjelaskan arti lukisan ini secara spesifik? Apakah Anda akan menekuni jalur kreatif di masa depan? Atau tetap fokus pada sayap? Nona Shen, tolong jawablah. Klip video sudah dimasukkan. Kak, sebentar lagi sampai.
dan melihat riwayat Anda tidak berasal dari universitas ternama. Bisakah Anda dikatakan sebagai orang yang belajar mandiri? Nona Shen, tolong jawablah Nona Shen. Mengapa Anda tidak berbicara? Tolong jawablah Nona Shen, bicaralah. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya untuk Nona Shnyoyo. Kami telah menyiapkan video yang sangat spesial. Silakan lihat. Rekan wartawan, ini adalah foto Yoyo saat kecil. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang karena menyukai karya anak saya Yoyo. Saya sangat senang. Anak kami Yoyo sejak kecil sangat rajin. Selain belajar, dia selalu melukis. Dia tidak pernah membuat saya khawatir. Yang ini adalah Yoyo saat berusia 3 tahun. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat itu Yoyo sangat lucu. Dia selalu memanggil saya mama-mama. Setiap hari tidak berhenti memanggil. Tapi saya benar-benar ceroboh. Ada suatu waktu, selama 3 minggu dia mengalami demam ringan. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian, setelah itu saya tidak pernah mendengarnya memanggil mama-mama lagi. Sejak usia 3 tahun. Anak kami Yoyo tidak bisa mendengar lagi. Tidak disangka. Ternyata dia tuli dan bisu, tapi anak ini entah bagaimana. Dia memiliki semangat alami. Dia tidak pernah tampak mundur. Dia sudah belajar bahasa Isra sejak kecil. Belajar membaca bibir. Dia selalu sangat gigih. Tidak ada bedanya dengan orang normal. Dia juga tidak ingin diremehkan orang. Dia ingin dirinya benar-benar sama seperti orang normal. Mama sangat bangga dengan pencapaianmu hari ini. Sangat senang. Selama bertahun-tahun ini, di hati Mama selalu merasa sangat bersalah. Mama minta maaf padamu, Yoyo. Mama sangat senang memiliki anak sepertimu. Sangat bahagia. Sangat bangga. Kamu yang terbaik. Nona Yoyo, apakah benar Anda tuli dan bisu? Jika bisa tolong jelaskan. Tidak heran Anda tidak bicara. Tolong jelaskan tentang pidato penerimaan penghargaan, ceritakan pada kami. Tolong jelaskan, jangan pergi Nona Yoyo. Nona Yoyo. Yoyo. Saya sudah bicara dengan Ketua Su untuk tidak mengungkapkan bahwa saya tuli dan bisu. Tapi kenapa mereka merilis video seperti itu? Kamu sudah bilang pada mereka. Kalau begitu Mama, kenapa kamu menerima wawancara mereka? Saya tidak tahu mereka akan mengatur seperti itu. Mama, saya tahu kamu melakukannya untuk kebaikan saya. Tapi ini benar-benar menyakiti saya. Saya sangat bodoh. Saya sama sekali tidak tahu pemikiranmu. Saya hanya bicara sembarangan dengan para wartawan. Mama minta maaf padamu. Mama, ini bukan salahmu. Salah mereka juga salah saya sendiri. Terlalu mudah percaya pada orang lain. Anggaran proyek ini adalah 50 juta. Jika melebihi jumlah itu, kita akan menyerah, mengerti? Laosong, kamu harus lebih fokus pada proyek itu. Tim proyekmu terlalu muda. Kamu harus terjun langsung, jangan lengah. Mengerti? Shen Sueme. Cao Wenqing datang ke kantor saya.
Tang Zong, Anda mencari saya. Shen Sueme apa? Saya menyuruh Anda mencarinya, selama bertahun-tahun ternyata dia tinggal di Hangzhou. Hidup di bawah hidung kita, bagaimana Anda mengurus ini? Bagaimana bisa segera cari semua yang terkait dengannya? Semua hal selidiki dengan jelas. Cepat baik segera dilakukan. Masalah video di acara penghargaan. Saya benar-benar minta maaf. Nama majalahnya apa? Disebut Satu Minggu Hiburan. Itu penyelenggara. Majalah di bawah grup Kompas. Tahukah Anda mengapa saya bisa menjadi editor majalah kita? Itu karena saya. Setiap hari setiap saat harus menangkap berbagai kesempatan. Dulu saya untuk menangkap ini. Gadis muda Yao Meng menggoda seorang pria yang sudah menikah. Saya di daerah terpencil itu benar-benar bersembunyi selama 3 hari akhirnya. Karena berita saya ini, Minai Bob Cake Parent, besar membuat majalah kita ini. yang hampir bangkrut, akhirnya bangkit kembali. Shenyo Uyou, selamat datang. Silakan jelaskan tentang video itu. Video. Ada apa dengan video itu? Mengapa mengatakan saya tuli dan bisu? Apakah Anda tidak? Ketua Su berjanji pada saya tidak mengatakan saya tuli dan bisu. Saya harap semua orang fokus pada karya saya. Ada hal ini. Saya katakan pada Anda Yuyu. Kami memang tidak mendapat instruksi dari atas. Jadi kami masalah ini. Lin Songfan. Apa yang terjadi? Mengapa tidak memperjelas hal ini saat wawancara dan membuat video? Sepertinya kami tidak menghormati artis yang kami kontrak. Jika atasannya marah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Maaf, masalah ini kami tidak mengurus dengan baik. Seharusnya kami bertanya dulu baru memutar video ini. Nona Yoyo. Ini pasti kesalahpahaman, tapi tujuan kami baik, kami hanya ingin Agar lebih banyak orang bisa mengenal kehidupan seniman. agar lebih banyak orang bisa lebih memahami sisi paling asli dari seorang seniman. Saya harap semua orang menepati janji. Tentu saja pemimpin redaksi. Saya ingin berbicara berdua dengan Nona Shen. Saya ingin mengucapkan maaf padamu. Kamu juga bisa bahasa isyarat. Ya, kita pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kamu memutar video seperti itu? Sebelumnya, saya tidak tahu situasimu. Saat saya tahu sudah terlambat. Berikan saya kesempatan. Saya akan membuat wawancara khusus untukmu. Untuk mengekspresikan permintaan maaf saya baik. Saya menerima permintaan maafmu. Tapi wawancara tidak perlu. Saya tidak ingin kamu mengganggu hidup saya. Saya tahu. Pasti bisa menemukanmu di sini.
Peristiwa sebelumnya memang saya yang merencanakannya. Tapi saya tidak tahu perjanjianmu dengan Ketua Su. Saya sudah bilang, saya menerima permintaan maafmu. Saya tidak memintamu untuk memaafkan saya. Tapi ingin menebus karena kesalahan saya, yang menyebabkan luka batin padamu. Saya tidak perlu. Mengapa kamu selalu mengikuti saya? Ini untukmu. Lukisanmu sangat buruk. Saya hanya ingin merasakan rasanya melukis. Saya rasa kita perlu berbicara. Kalau begitu ayo. Selalu ingin bertanya. Apakah kamu punya keluarga yang tuli bisu? Lalu bagaimana kamu bisa bahasa isyarat? Ketika saya masih kecil, keluarga saya mengalami perubahan besar. Saat itu saya baru 8 tahun. Saat itu tidak bisa menerima mengapa dunia bisa berubah seperti ini. Saat itu saya sangat tertutup, tidak mau berbicara dengan orang lain. Tidak mau bertemu orang asing, bahkan suara sekecil apapun. Saya tidak mau mendengarnya. Kemudian saya menderita afasia. Siapapun yang berbicara pada saya tidak menanggapi. Mereka memanggilku bisu. Jadi kamu belajar bahasa isyarat. Itu adalah kesempatan yang tidak disengaja. Tiba-tiba, aku menyadari. Bahasa isyarat sangat menarik. Kamu tidak perlu berbicara. Tidak perlu mengeluarkan suara sedikit pun, kamu bisa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Sejak saat itu, aku mulai menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kamu terbiasa. Sangat terbiasa. Menurutku bahasa isyarat adalah bahasa yang paling indah. Jadi, kamu bisa mengerti perasaanku. Benar? Aku tahu mengapa kamu pergi. Tidak ingin orang lain tahu bahwa kamu tuli dan bisu. Karena kita pernah mengalami perlakuan yang sama. Tapi yoyo kesulitan tidak akan menemani kita. Selamanya kita harus memberi kesempatan untuk membuat mereka terbiasa. Membuat dunia ini terbiasa dengan kita. Terima kasih. Jadi seperti yang kukatakan sebelumnya padamu. Aku berharap kamu bisa menerima, aku akan melakukan wawancara yang sebenarnya untukmu. Aku ingat saat aku kehilangan kemampuan bicara, aku punya seorang teman. Dia selalu menemaniku, terus mendorongku. Dialah yang mendorongku untuk berbicara lagi, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Temanmu apa yang dia katakan? Dia bilang padaku, jika kamu terus mengurung diri, hanya akan membuat lebih banyak orang salah paham padamu. Kamu juga menolak kesempatan dunia untuk mengenalmu. Tapi bagaimana dia membuatmu? Pertama kali berbicara. Dia memarahiku suatu kali, dia memarahiku dengan sangat kasar. Aku benar-benar tidak tahan, akhirnya, aku membalas memarahinya. Jadi, kamu menerima. Aku menerima. Baik, aku akan menyiapkan beberapa pertanyaan. Besok pagi aku akan menemuimu, oke? Tahun ajaran baru telah tiba, selamat datang anggota baru.
Kami adalah klub kendo franchise. Selamat kepada kalian semua. Kalian beruntung. Aku adalah ketua klub di sini. Namaku Liu Xiaole. Mohon bimbingannya. Siapa ketua klubnya? Aku teman baru. Ingin bergabung dengan klub kendo. Bercanda. Bantal sulaman saat aku tidur di malam hari. Injak satu kaki satu. Gimana nih? Ngomong apa sih? Aku bilang. Mau aku pakai kaki yang mana buat nginjek kamu? Sebenarnya main sama cewek. Nggak sesuai sama status dan kedudukanku. Tapi karena kamu yang ngajak. Kalau aku nolak nggak sopan dong. Ya udah ayo. Banyak yang lihat nih. Entar dibilang aku ngebully kamu. Gini aja kamu pegang pedang. Aku pakai ini. Siaki? Ngeliat aku gitu kenapa? Anjingku aja nggak ngeliat aku kayak gitu. Dan lagi aku bukan bantal hias. Nama aku Tang Jiai. Nggak peduli kamu Jiai atau Jiai 2. Sabtu sore jam 2. Aku pasti menangin kamu. Yuchun, kamu yakin nggak? Oke. Aku beneran ngilang kayak biksu. Masuk aja. Mau ngomong apa bilang aja. Om Sang, kamu belum tahu ya. Jangan terus-terusan manggil Om Sang. Om Hang. Sejak aku lihat bapakku jatuh dari lantai atas, aku udah niat. Aku nggak pernah berhenti. Ngejar kebenaran. Bapakku udah meninggal. Tapi Tang Fushan harus tanggung jawab atas perbuatannya. Kamu ngerti nggak? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Yang beneran dari hati. Sebelum bapakku meninggal, apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak tahu, nggak mungkin kamu kan sopir bapakku. Sebelum bapakku meninggal cuma kamu yang tahu apa yang terjadi. Aku nggak tahu. Kamu tanya dia langsung gimana bapakku meninggal. Jangan terus-terusan ngejar aku, kamu tahu akibatnya nggak? Yang mati berikutnya pasti aku. Om Hang. Aku cuma mau kamu kasih tahu kebenaran waktu itu. Kamu cari kebenaran, kamu aku tidur aku. Kita nggak saling ganggu. Paman Sang, baru kali ini aku tahu tentangmu. Saat kau menikah, ayahku menjadi saksi pernikahanmu. Ayahku bilang kau orang yang jujur dan baik hati. Aku juga tahu kau mabuk saat itu. Menangis sambil bilang tanpa ayahku kau tidak akan seperti sekarang. Sepanjang hidupmu. Setelah ayahku meninggal, Tang Fushan menawarkanmu uang banyak. Kau menolak dan meninggalkan perusahaan itu. Selama bertahun-tahun.
Tapi jika kau mau, aku bisa menutupi kerugianmu selama ini. Maksudmu apa? Sebut saja harganya. Ulangi lagi kau brengsek. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Ada apa Paman Sang? Cepat, di laci luar ada obat. Jantungku tidak baik. Bagaimana? Dulu, aku tidak suka. Aku tidak mau mengambil uang kotornya. Setelah ayahmu pergi, aku juga pergi. Aku bersama ayahmu selama bertahun-tahun. Aku tidak mau melakukan hal yang merugikan ayahmu. Ayahmu adalah orang yang paling kuhormati di dunia ini. Ang Fushan karena itu selalu menyusahkanku. Tidak membiarkanku mencari kerja. Lihatlah rumahku ini. Lihatlah sudah seperti apa. Istriku membawa anak perempuanku pergi. Sudah 15 tahun. Aku belum pernah melihat wajah anak perempuanku. Hari ini kau datang dan bilang mau menebusku. Dengan apa kau menebus 15 tahun perasaan? Dengan apa kau menebusku? Dibandingkan ayahmu kau jauh sekali. Pergi kau, aku tidak mau melihatmu. Maaf. Yu Chun ada di bar? Lihat dirimu. Urusan Laos Hang gagal lagi ya. Semakin dibicarakan semakin hancur. Masih ada harapan? Aku butuh waktu. Kak Chun ini minuman dari fansmu. Pergi baiklah. Pria-pria sekarang benar-benar menyebalkan. Ya katanya ini surga. Kapan dia akan memberiku pria idaman? Langkah di atas awan pelangi, menikahiku. Selalu baik ada pria yang mengejar. Pria itu kalau kurang disukai dan diurus wanita. Sangat menyedihkan lihat Laos Hang. Dia juga tidak mudah kan? Kamu ingin mendapatkan kata-kata jujur darinya susah. Aku tidak berpikir begitu menurutku Laos Hang. Masih memikirkan masa lalu artinya, dia masih ingat. Perasaan masa itu. Mungkin ini adalah titik balik. Apa maksudnya titik balik? Laos Hang punya seorang anak perempuan yang lama hilang. Harapan terbesarnya adalah bisa bertemu anak perempuannya sekali saja. Jadi kamu ingin membantu Laos Hang mencari anak perempuannya, agar dia memberitahumu kebenaran? Ya, cepat cari cara. Bisa dong Lin Songfan, kapan kamu menjadi begitu penuh kasih sayang? Kamu membuatku malu. Chun Jie teman ini. Tolong perkenalkan. Pacar saya kenapa? Pacar. Bagus. Chun Jie. Sekarang masyarakat terlalu kacau. Banyak pria tampan.
Tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menipu gadis-gadis. Hati-hati Chun Jie. Ali Guaraknya datang. Ini ambil mengerti-mengerti. Xiao Shui. Permainan tebak jari 15-20. Kamu pilih siapa yang kalah. Minum ini. Ferrari cukuplah. Chun Jie temanmu. Saudara layani-layani. Arak ini mahal. Uang bukan masalah hemat saja. Aku lihat kamu penakut. Penakut. Dia selain menggoda wanita, tidak bisa apa-apa. Kalian ngobrol. Antara kamu dan aku, harus ada yang menang. Kamu pilih, kamu tentukan. Bisa apa saja. Baik, ayo duel 1 lawan 1. Aku tunggu. 5 menit terlalu cepat. Sial katanya jangan pukul wajah. Teman hidungku baru saja dioperasi, kamu bikin bengkok lagi. Kalau rusak aku nggak mau main lagi. Lima belas detik. Ayo pergi. Maaf ya, nggak apa-apa. Mas mau beli dessert. Aku kasih tahu dessert di tempat kami jenisnya lengkap banget, Anda salah paham. Aku cari Shenyo Uyou untuk wawancara. Cari siapa Shenyo Uyou? Wartawan. Wartawan majalah hiburan. Lin Songfan ya. Majalah kalian jenis apa, maksudnya apa? Maksudku majalah kalian bagus atau jelek? Jujur saja bagus. Kalau gitu aku tenang, aku kasih tahu ya. Itu tentang video konferensi pers. Yoyo sangat marah-marah banget. Kamu wawancara dia pas banget, kamu tulis artikel yang jujur. Lalu bantu dia liput dengan baik, oke? Tenang Yoyo, ada di lantai 2, ayo pergi. Terima kasih. Sudah siap. Ini studio lukisku.
Apa inspirasi kamu dalam membuat lukisan ini? Mimpi. Mimpimu sangat berwarna-warni. Belajar membaca bibir sama guru ya. Dulu diajari ibu waktu kecil. Dia merasa membaca bibir itu penting. Bisa bikin aku berkomunikasi lebih mudah. Kamu suka baca puisi. Itu memberiku banyak bahan untuk berkarya. Aku terutama suka puisi tentang burung. Aku tahu kamu ingin seperti mereka bebas. Buku puisi pertama yang kubaca adalah kumpulan burung terbang karya Tagore. Di rumah cuma ini. Masih mau tahu apa lagi? Tentang pertumbuhanmu dan isi hatimu. Kalau gitu aku ajak kamu ke 3 tempat yang penting bagiku. Baik, Ayo pergi. kenapa memilih melukis di Danau Barat? Karena di sini banyak sekali turis setiap harinya. Bisa melihat berbagai macam orang. Dan juga bisa melihat cerita mereka. Aku rasa pasti ada alasan khusus. Ada satu tapi aku tidak ingin. Kamu tulis di wawancara itu. Aku janji. Waktu kecil aku tidak punya ayah. Ibu bilang padaku, ayah adalah seorang pelaut. Berlayar keliling dunia. Sekarang sudah besar aku tidak percaya itu. Aku rasa Danau Barat adalah lautnya Hangzhou. Melihat Danau Barat sepertinya. Melihat ayah, Jadi, apakah ayahmu sudah meninggal? aku juga tidak tahu ibu tidak mau bilang. Aku juga tidak bertanya lagi. Tidak tahu juga tidak apa-apa, setidaknya masih ada harapan. Siapa gurumu yang tinggal di tempat yang tenang dan sederhana ini? Aku adalah gurumu yang pertama bodoh. Kamu sendiri yang berbakat. Karena ada doronganmu. Aku bisa melukis sampai sekarang jadi kamu. Bukan hanya guruku yang pertama. Tapi juga guru yang sangat hebat. Ini adalah perhentian terakhir kita. Taman rahasiaku. Aku rasa bukan hanya perhentian terakhir. Aku rasa kamu cukup ajaib. Kamu masih punya banyak cerita yang tidak aku ketahui. Kalau ada kesempatan, aku akan perlahan memberitahumu lebih banyak. Tempat ini sangat nyaman, bagaimana kamu menemukannya? Aku tidak sengaja menemukannya. Bahkan ibu tidak tahu tempat ini kemudian. Aku menjadikan tempat ini sebagai taman rahasiaku. Sekarang aku tahu rahasiamu. Kamu tidak takut. Tidak. Aku juga tahu rahasiamu. Rahasiaku. Tentang afasiamu. Dan juga hatimu. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Waktu kecil, dulu aku pernah menyelamatkan seekor burung kecil di sini. Lalu membuatkan sarang untuknya menunggu sampai lukanya sembuh. Dari sini dia terbang pergi. Dan tidak pernah kembali lagi. Waktu itu pasti kamu sedih ya? Tidak.
Justru aku merasa sangat bahagia, seperti ikut terbang bersamanya. Pernah dengar tentang burung duri? Tidak. Bisa kamu bacakan untukku? Suara merdunya sangat indah. Tak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Sejak meninggalkan sarangnya, dia terus mencari tanpa henti. Hanya untuk menemukan pohon duri miliknya. Di atas pohon duri itu, dia bernyanyi dengan lantang di antara duri-duri yang menjulang. Duri yang paling panjang dan tajam. Ketika ajalnya hampir tiba, dia tetap bernyanyi dengan gembira. Suara merdunya bahkan lebih indah dari burung lar dan niktingale. Sulit untuk menandinginya. Suaranya sangat indah. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk lagu itu. Tapi semua makhluk di dunia ini mendengarkan nyanyian indah itu. Bahkan Tuhan di langit pun tersenyum. Karena hanya melalui penderitaan dan kesakitan, kita bisa mendapatkan hal terindah di dunia ini. Aku suka kalimat terakhirnya. Mendengarkanmu membaca puisi membuatku merasa seperti mendengarkan musik. Kalau kamu suka lain kali kita ketemu aku tuliskan untukmu. Oke. Oh ya. Sebagai terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Ini ada tiket pameran seni untukmu. Kalau ada waktu kita pergi bersama. Terima kasih. Ada satu hal tapi aku tidak ingin. Kamu tuliskan. Di dalam wawancara. Dulu waktu kecil aku tidak punya ayah. Ibu bilang padaku, ayah adalah seorang pelaut membawa ketenangan seperti air, berlayar mengelilingi dunia. Sekarang sudah besar aku tidak percaya lagi cerita itu. Menurutku Danau Barat adalah lautnya Hangzhou. Melihat Danau Barat rasanya seperti melihat ayah. Kakak senior. Dunia mimpi pelukis jenius. Tenggelam dan terbenam. Diam-diam menerima. Pemurnian dan pembaptisan keindahan. Gambaran yang dipenuhi cahaya redup. Kelembutan seperti air. Redaktur naskah Lin Songfan sudah kubaca. Kurasa tulisannya bagus. Bagaimana kalau Anda datang sendiri? Untuk melihatnya menurutku ini juga penting. Bagaimana kalau sekarang Anda datang aku tunggu. Baik, oke. Lilan, Redaktur, bagaimana naskah ini? Anda lihat. Dunia mimpi pelukis jenius. Kakak senior benar-benar berbakat. Sedikit bingung, sedikit sadar. Sedikit bersemangat, sedikit mabuk, sangat positif. Sudah berapa kali ku beritahu laporan kita? Bukan berdeserkan positif atau negatif. Standar kita adalah
Ada tidaknya titik ledak. Lilan. Aku harus melihatmu dengan cara baru. Kamu benar-benar mendapatkan ajaran sejatiku. Mari kita cari bersama di mana kita bisa menemukan titik ledak. Redaktur, bagaimana kalau kita buat-buat saja? Bagaimana menurut Anda? Membuat berita itu cara terakhir. Biar aku pikir dulu. Ini sudah bagus. Apa itu? Pernahkah Anda melihat lukisan ini? Tidak. Lukisan ini sepertinya karya Hanli Shahan. Guru Hanli Shahan. Ayo kamu mengetik. Kita mulai dari baris pertama tidak. Kita mulai dari judul aku bilang kamu tulis. Ayo. Ketua Grup Fushan Bapak Tang Fushan. Hadir dalam perayaan 3 tahun Sekolah Harapan. Amal harian berpura-puralah. Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Xiao Tang. Ini yang ditemukan beberapa hari ini tentang Shen Xueme dan Shen Youyou. Informasi tentang kehidupan mereka. Silakan lihat taruh di sana. "23 tahun. Berasal dari tahun ular. Seniman tuli bisu jenius terjerat skandal plagiat. Apa ini biar aku lihat. Ada masalah besar. Leoyo. Lagi-lagi hari yang indah. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau beli kue? Apakah Nona Shinyoyo tinggal di sini? Siapa Anda dengannya? Apakah Anda mengenal Nona Shinyoyo tentang kasus plagiat? Menurut Anda apakah itu benar? Bisakah kami mewawancarai Nona Shen Youyou tentang karya yang menang? Apakah ada dugaan plagiat dan promosi-promosi apa plagiat apa? Apa yang Anda bicarakan Anda tahu tentang plagiat? Mengapa plagiat apa yang dia pikirkan? Kapan saya bilang saya tahu tentang plagiat? Saya tidak tahu, apa-apa jangan asal bicara.
Tolong jawab saya siapa Anda dengannya dia tinggal di sini. Apakah Anda pacarnya menurut Anda orang tuli bisu? Apakah itu sendiri adalah titik panas promosi? Berhenti pergi semua saya tidak tahu apa-apa. Minggir pergi. Jangan pergi. Minggir minggir. Apakah itu titik panas? Bis? Tunggu saya. Kakak cepat angkat telepon. Apa sih sakit ya? Oh kamu yang kalah. Nama saya Lucia Ole, terima kasih. Liu Xiaole mau kemana? Bukan urusanmu. Sudah jangan sok jago. Apa sih yang kamu mau? Aku bilang kamu lari juga tidak cepat. Untuk apa ayo? Jangan pikir aku akan seperti gadis lain naik mobilmu seenaknya. Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu. Belum pernah ada gadis yang naik mobilku. Kalau kamu tidak capek lari saja. Aku beritahu kamu Tanjiai hari ini aku tidak punya waktu. Sama seperti kalian berdua suatu hari nanti aku akan membuatmu malu. Pelan-pelan ya. Benar juga. Kenapa belum keluar ya? Aku rasa kita tunggu dia lagi. Aku lihat kapan dia keluar benar. Berita ini aku yakin harus diwawancarai, aku tidak percaya dia tidak keluar. Aku lihat pasti pacarnya. Benar juga. Aku kasih tahu kalian, kalau kalian tidak pergi, aku benar-benar akan telepon polisi, aku telepon 110. Lihat cewek itu di sana ada yang masuk. Kita juga ke sana buat apa sih? Pergi atau tidak? Kenapa bag ini ya? Pergi atau tidak? Kenapa lempar-lemparan Pergi. orang? Benar juga. Ini benar-benar tulisan yang ngawur. Kami dituduh menjiplak, bilang kami menjiplak. Yoyo setiap hari melukis di depan mata kami, mana mungkin menjiplak. Ada lagi yang namanya Halisha itu, siapa dia sih? Bener banget, aku juga nggak tahan. Ada lagi Silin itu benar-benar orang yang tidak bisa dipercaya. Dia dulu janji, tidak akan menulis sembarangan, siapa tahu, dia menulis seperti ini. Bibi maaf sekali. Aku seharusnya dulu menghentikannya, tidak membiarkannya bertemu Yoyo, ini salahku. Bertemu atau tidak sama saja. Ini cuma konspirasi. Mereka di satu sisi menandatangani kontrak dengan Yoyo berjanji menjaga rahasia. Di sisi lain mengarang cerita. Muncul dengan apa yang disebut kebenaran. Benar-benar cari perhatian penonton, keterlaluan. Lihat Yoyo. Seperti terisolasi dari dunia. Kalau dia terus seperti ini. Ya kita tidak boleh biarkan Yoyo tahu keadaan sekarang. Bajingan pikir dirinya wartawan hebat aja. Aku nggak mau ikutin caranya. Kak mau ngapain? Lepasin aku. Dalian jangan gegabah. Buat hal bodoh. Bibi tenang saja, aku tahu batas. Jaga Bibi dan Yoyo. Kak. Bibi. Maaf, apa hubunganmu dengan Shinyoyo? Shinyoyo ada di sini tidak? Apa hubunganmu dengan Shinyoyo? Pergi semua pergi. Minggir-minggir, jangan foto lagi. Lanjutkan syuting, atau aku hancurkan kamera. Percaya, tidak percaya pergi menyingkir. Lin Songfan keluar kamu. Apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, di mana Lin Songfan? Ribut apa diam kamu? Aku cari kamu, apa kantor majalah brengsek kamu? Tulis artikel brengsek, di mana Lin Songfan? Cepat panggil polisi. Itu haknya untuk pergi dan datang. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Kamu Lilan kan? Ya halo? Aku tidak baik-baik saja. Lin Songfan pergi kemana? Aku tidak tahu. Aku tanya kamu, dia pergi kemana? Dia datang. Kamu mau apa?
Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kamu brengsek Yoyo, ambil barangnya kembalikan. Kamu masih mengarang cerita, apa yang kamu katakan, kamu masih bilang dia plagiat. Masih bilang tuli bisu, bilang dia cari sensasi, bilang dia pura-pura kasihan. Orang cacat cari simpati, tidak ada satu kata yang manusiawi, kamu brengsek. Aku pukul mati kamu brengsek, menyingkir. Lin Songfan, kamu yang tidak punya hati nurani. Hati nuranimu dimakan anjing, aku buta. Aku masih kasih petunjuk jalan kamu semuanya, dimakan anjing, dimakan anjing. Dimakan anjing, jangan pukul, lagi aku kasih tahu kamu brengsek. Kamu binatang, aku suruh kamu tulis. Aku mengarang cerita. Aku kasih tahu kamu Lin, lihat aku. Namaku Liu Daliang. Kamu lakukan hal keji lagi, aku ketemu kamu sekali pukul kamu sekali. Gak apa-apa yang terjadi. Orang ini muncul dari mana, cepat ambil kakak, ayo. Bantu rapikan. Pemimpin redaksi. Orang gila itu mana? Baru pergi. Murah buat anak itu. Aku baru saja telepon polisi, Aku kasih tahu kamu orang seperti ini, tidak hanya punya puisi. Marahnya meledak, karakternya kasar. Kalau dia sampai umurku masih seperti ini, dia akan kena 3 tinggi. Lihat. Sudah dipukul sampai begini. Dia juga begitu marah, Lilan. Kamu ambil sedikit polster minyak merah. Aku tahu. Kakak. Naskahnya kamu yang ubahkan ya kan? Iya. Kenapa? Ini semua perintah dari kepala redaksi dan bukan aku mau bantu kamu. Kamu tanya aku belum? Perlu bantuan kamu? Tolong langsung hilang dari depan aku. Kakak. Jangan hubungi aku lagi. Kamu ngapain lihat-lihat? Aku tanya, kamu belum pernah lihat cowok ganteng ya? Iri dengki benci aku lebih ganteng dari kamu ya? Muka kamu aku hancurin, percaya nggak? Maaf. Aku berbuat hal yang keji, dan tak tahu malu aku salah. Maaf aja cukup? Kamu tahu nggak udah nyakitin? Jongkok. Tebak gimana? Gimana? Si brengsek itu jongkok di depan aku. Kak, aku langsung kagum sama kamu. Kamu ngomong gede nggak malu ya? Dasar bocah bongkar rahasia kakak lagi. Daliang? Ada apa tante? Daliang, aku pikir-pikir. Ini hal jangan sampai Yoyo tahu. Kalau dia tahu, bisa-bisa terjadi apa-apa. Tante jangan khawatir. Setelah angin ini berlalu semuanya akan tenang. Tapi dia hari ini mau kemana? Nonton pameran seni, aku tahu di mana. Diam sekarang, pergi. Iya, makanya aku buru-buru. Ini nggak bisa tante. Kalau dia keluar dia pintar. Pasti curiga. Kamu tahu tepatnya? Bagus, aku kasih kamu tugas. Hari ini Yoyo keluar, kamu ikut dari jauh. Kalau dia beli majalah atau apa, kamu bertindak sesuai situasi. Bertindak sesuai situasi, ngerti ya? Oke. Lele. Harus hati-hati, jangan sampai dia tahu. Oke tante, baik-baik. Jangan teriak, baik-baik. Kamu yakin nggak ada hubungannya sama Tang Fushan? Nggak ada. Kamu nggak mau kasih tahu aku ya? Hal kecil. Orang-orang sudah datang ke kantor majalah untuk memukulmu, ini masih disebut hal kecil. Benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu beritahu aku tidak akan tanya lagi, oke? ITU pelukis wanita, tulai baisu ITU. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dengannya. Kemudian tidak tahu apakah itu kakaknya atau siapa. Datang ke kantorku dan berkelahi denganku. Aku tidak melawan. Itu yang menjiplak lukisan orang itu. Masih belum pasti apakah dia menjiplak. Kalau menjiplak ya sudah, apa masalahnya zaman sekarang untuk terkenal? Apa yang tidak dilakukan? Menurutku kedua lukisan itu cukup mirip. Sampai jumpa di galeri seni. Siapa? Aku harus pergi ke galeri seni. Kamu sudah pergi. Ya.
Apa? Jangan berisik. Terima kasih, bos. Tangjai, kamu juga ada hari ini. Xiao Hong, kamu sangat cantik. Kamu sangat tampan. Aku sangat suka kamu. Kamu biasanya tidak begitu. Lihat, besok aku akan tunjukkan ke murid-murid. Aku juga sangat suka lukisan ini. Tidak menyangka kamu benar-benar datang. Hari ini aku datang untuk bicara denganmu. Kita lihat lukisan dulu. Bicara di luar. Memotret bisa membuatku merasa. Bisa merekam suara. Nanti kalau lihat foto-foto itu lagi sepertinya. Bisa mendengar suara. Kalau begitu suara apa aku di hatimu? Sangat berisik karena di hatimu. Tidak tenang. Benar. Suara nyanyiannya merdu dan indah. Tidak ada yang bisa menandingi. Tidak tidur, tidak istirahat. Hanya dengan melewati kesulitan dan penderitaan, baru bisa mendapatkan hal yang paling indah. Sebenarnya aku ingin. Terima kasih. Terima kasih padaku. Sebenarnya hari itu aku sangat senang. Kamu bisa menemaniku mencari diriku yang dulu. Masih menulis artikel yang bagus. Menurutku kamu berbeda dengan yang lain. Adalah orang yang tulus. Apakah kamu belum baca artikel itu? Belum. Kurasa tidak baik kalau beli sendiri. Majalah yang menulis tentang diriku agak tidak enak. Sebenarnya artikel itu tidak bagus. Ada kesalahpahaman di sini. Rp4 satu buku. Majalah ini aku lihat dulu. Mr. Tang. Majalah ini latar belakangnya apa? Sudah kusuruh orang menyelidiki. Semua yang ada di pasaran dimusnahkan. Ngerti yang kamu maksud? Semuanya aku ambil baik, tidak usah cari lagi. Ikuti mobil hitam di depan. Bro. Ini kartu kerjaku, majalah hiburan. Cepat ikuti.
Majalah ini istriku suka baca. Omong kosong orang tuli dan bisu. Majalah macam ini memang begini. Apakah Mr. Liu sudah membalas? Tepat waktu. Punyaku? Tablet mana? Aku tidak tahu. Mungkin Daliang yang ambil. Tablet pergi main game. Hari ini jangan main, router juga rusak. Jadi di rumah tidak bisa internet. Duduk dulu baca buku. Sebentar lagi makan siap, ayo. Yoyo TV rusak. Hari ini kusuruh orang perbaiki tapi tidak bisa. Katanya beberapa hari lagi baru bisa diperbaiki. Lihat, aku sudah cabut kabelnya. Kamu seharian keluar pasti lelah, istirahat dulu. Baca buku, makan sebentar lagi siap. Ayo, ayo. Yoyo makan ya, Yoyo. Tapi aku perhatikan Yoyo kayaknya suka sama Lin Songfan. Suka apa, mana ada suka? Kok aku tidak lihat? Karena kamu bodoh. Kamu bodoh banget, tunggu sebentar, Yoyo bakal balik. Aku bakal kasih tahu dia Lin Songfan itu bajingan. Bajingan sejati kamu, beneran kamu tarik aku. Kapan Yoyo balik? Kenapa kalian sembunyikan dari aku? Nggak sembunyiin apa-apa kok. Majalah hiburan. Seniman tuli bisu dituduh plagiat. Kamu bakal gimana? Dia. Kami takut kamu sedih, Kak Daliang. Kamu suruh aku terima dunia yang sebenarnya. Tapi hasilnya gini ya. Aku nggak suka. Kalian anggap aku orang cacat. Aku nggak butuh dikasihani. Apa yang kalian bisa terima, aku juga bisa terima. Mati aja kamu. Aku mau ketemu kamu. Lama nggak ketemu. Yu Chun, iya. Bantuin aku cek nomor plat ketemu.
Aku dapat ketemu itu mobil penerbit. Penerbit mana? Namanya Zhinanjin. Xinansen. Kamu tahu? Ia grup media budaya. Majalah tempat aku kerja sekarang di bawah grup itu. Itu aneh. Tang Fushan cari Zhinanzen buat apa? Jangan-jangan dia mau cari tahu tentang kamu. Nggak mungkin. Oke. Aku mau ketemu kamu sekarang. Kamu di mana aku dateng? Kamu udah tahu semua. Kenapa? Maaf, Sebenarnya kenapa? artikelnya diubah awalnya aku nggak tahu. Terus waktu kamu datang cari aku hari ini, tahu nggak? Kenapa nggak kasih tahu aku, kalau aku nggak nemuin? Yoyo awalnya aku. Walaupun aku nggak bisa dengar nggak bisa ngomong, tapi aku bisa lihat. Aku selalu mencari kesempatan. Burung duri. Hanya dengan melewati penderitaan dan kesulitan, baru bisa mendapatkan hal yang paling indah. Sekarang terlihat seperti lelucon. Kamu salah paham padaku. Berani kamu bilang di depanku kamu benar-benar percaya. Tentu saja aku percaya. Mungkin tidak mendengar dan tidak bicara adalah yang seharusnya aku lakukan. Dunia yang selalu ada. Aku bertanggung jawab atas hal ini, aku pasti akan memberikan hasil padamu. Hasil yang kamu bilang aku menjiplak orang lain. Masalah ini belum jelas. Kebenaran belum bisa dipastikan. Kamu bilang kamu juga tidak percaya padaku. Kamu sangat menyakitiku. Hanlisha. Kembali ke negara tahun 2004. Karya Guangin selesai dibuat pada tahun 2007. Lukisan ini disebut waktu. Ini adalah tahun 2008 saat aku membuka usaha. Yoyo memberikanku sebagai harta toko. Juni 2009 Juni 2009 siswa-siswi Sekolah Dasar Hangzhou Ketiga Hanlisha pelukis terkenal Hanlisha sendiri mengajar siswa-siswi melukis setelah acara selesai Nona Hanlisha juga memberikan hadiah indah pada setiap siswa sebagai penghargaan. Baru diumumkan ke publik tahun 2009. Mengapa bilang ke media maju ke tahun 2007? Kamu yang penjiplak.
Maaf mengganggumu larut malam. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tanyakan saja. Hanlisha kalian sebelumnya kenal. Tidak pernah dengar. Sebelum ikut kompetisi ini, pernah ikut kompetisi lain. Tidak. Lukisanmu waktu itu, kamu yakin selesai sebelum tahun 2008? Benarkah? Kalau tidak percaya padaku jangan tanya lagi. Bukan tidak percaya, karena aku menemukan informasi di internet. Lukisan Hanlisha Guanjian, selesai tahun 2009. 1 tahun lebih dulu darimu. Sampai sekarang aku percaya, padamu makanya, aku datang mencarimu. Aku tidak tahu kenapa. Tapi lukisanku aku sendiri yang melukis. Lukisanmu itu, sekarang masih tergantung di toko kue Liu Daliang. Benarkah? Tahun 2008. Saat Daliang buka usaha aku memberikannya padanya. Terus menggantung di sana tidak pernah berubah. Mengerti, aku akan memberikanmu hasilnya. Terima kasih, selamat malam. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah guru Hanlisha ada? Baik, silakan ikut. Guru Han ada yang mencari Anda. Kalian siapa? Aku Lin Songfan, dari majalah hiburan. Artikel yang salah itu ternyata kamu yang menulisnya. Sepertinya yang di sebelah ini adalah Shen Youyo. Silakan ikut. Dia kenapa seperti itu? Aku ada di sini. Aku tahu kalian akan datang mencariku. Kalian masih muda, bertindak impulsif. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa aku beritahukan. Pertama, aku tidak mungkin meniru karya orang lain. Kedua, bahkan jika aku ingin meniru, aku tidak mungkin meniru lukisan orang yang tidak terkenal. Benarkan Nona Shen? Teh baru tahun ini, maaf tidak bisa mengantarmu. Aku tidak tahu kenapa kamu marah, tapi kalau aku yang marah, pasti akan kukatakan dengan keras kepada orang lain. Hanlisha, aku menghormatimu. Memanggilmu Guru Han. Tapi menurutku kamu tidak pantas menyandang gelar guru. Xiao, antarkan tamu. Tidak perlu. Hanlisha, karena kamu punya masalah lupa. Sepertinya aku perlu mengingatkanmu. Membantu mengingat kejadian sebenarnya tahun 2008. Shen Youyo menyelesaikan lukisan waktu dan memberikannya kepada Liu Daliang yang menyewa tokonya. Lukisan itu sekarang tergantung di toko kue Youyo. Hingga saat ini tidak pernah berpindah tempat. Pada suatu hari di tahun 2008, kamu melewati toko kue Youyo, menemukan lukisan itu dan menawarkan kepada Liu Daliang untuk membelinya, tapi dia menolak. Setelah itu selama lebih dari setahun kamu beberapa kali muncul di toko kue Youyo, harga tawaranmu juga meningkat berkali-kali lipat. Terakhir kali kamu bahkan menawarkan harga 20.000 untuk membeli lukisan itu. Tapi karena Liu Daliang ingat itu adalah Youyo, jadi tidak peduli berapapun kamu menawar, dia pasti tidak akan menjualnya. Dan saat ini, kamu sudah kehabisan kesabaran. Dalam situasi tidak bisa membeli lukisan ini, kamu mengubah gaya lukisan ini dan menciptakannya kembali. Setelah itu karena takut kebenaran terungkap, kamu mengatakan kepada media, lukisan ini kamu selesaikan pada tahun 2009. Dan baru dipublikasikan pada tahun 2009. Kamu bahkan dengan tidak tahu malu mengatakan, waktu harus dihadirkan dalam proses penciptaan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Di dalam hatimu kamu pikir seperti Youyo. Seorang gadis tuli dan bisu, tidak akan pernah bisa berdiri di depan dunia. Tapi Youyo berhasil dan memberimu tamparan yang keras. Hanlisha, orang kecil bisa sukses.
Tapi cepat atau lambat akan menuai hasilnya. Kamu ngomong apa? Kamu punya bukti apa? Bukti. Tanggal 1 Juni 2009 di galeri ini, kamu diwawancarai oleh stasiun televisi dan memberikan hadiah Hari Anak-anak. Di sudut layar aku melihat lukisan itu. Waktu yang belum selesai. Meskipun hanya beberapa detik. Tapi itu adalah buktinya, bukan? Seni sudah tidak murni lagi. Di masyarakat komersial seperti ini, seni sudah menjadi alat untuk pamer gaya. Menandatangani kontrak gencar promosi menghasilkan karya. Lalu promosi lagi menjual karya untuk uang besar. Terus promosi, terus cari uang, semua ini. Sudah lama aku bosan. Nona Shen juga seorang pelukis yang sudah menandatangani kontrak. Kelak akan sama seperti aku. Kita melukis untuk apa sih? Bukan hanya satu kata uang. Kenapa kita tidak bekerja sama mempromosikan hal ini? Bagaimana? Sekarang lukisanku berapa harganya? Kalian pasti tahu. Sudah kuberitahu dengan jelas. Aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu masih bisa memegang kuas. Youyo, tidak mengerti kenapa orang sepertimu bisa memegang kuas. Aku tahu sulit bagimu untuk menerimaku sekarang. Tapi aku harap kamu mempertimbangkannya. Sekarang aku beritahu kamu, aku tidak menerima. Youyo tidak akan pernah seperti ini. Hanlisha, aku harap kamu harus memberikan penjelasan tentang hal ini. Bukan kepada Youyo, bukan kepadaku. Untuk dunia seni dan mereka yang tak benar-benar suka, atau hanya pura-pura menyukai karyamu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik.